Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini gue bersama Kang Dani, jurusan apa Kang? Mikrobiologi 2020. NIM-nya? NIM 003. Nah, mungkin di sini akan menjelaskan seputar materi dari kepesertaan secara umum ya Kang, yang dibawain oleh Iman Firmansyah tentang protokolan dari pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat. Kebetulan ini di materi hari pertama ke satu kedua. Materi pertama kalau benar-benar yang pertama ya. Nah, kira-kira dari Kang Dani yang poin-poin atau inti dari kegiatan di materi ini tuh apa aja? Oke, sama kayak judulnya ya, keprotokolan dasar. Nah, jadi yang banyak banget dibahas di sini adalah dasar-dasar keprotokolan yang di sini konteksnya tuh dipakai di pemerintahan. Dimana seperti yang Kang Iman jelaskan juga, pokoknya Kang Iman itu salah satu bagian keprotokolan yang banyak berinteraksi dengan Bapak Gubernur kita. RK yang dulu ya, Ridwan Kamil. Nah, dimana nih di sini ada faktor yang banyak sering berinteraksi dengan banyak pejabat gitu. Dan salah satu yang paling banyak diceritakan adalah saat bekerja bersama Bapak Ridwan Kamil. Nah, terus pertama-tama dijelaskan dulu gitu ya, kita ditanya mengenai, kan kita mau belajar tentang keprotokolan, harus tahu dong apa itu protokol sebenarnya. Nah, jadi banyak dijelasin bahwasanya kata protokol ini dipakainya nggak cuma dalam ketatanegaraan ataupun kita sebagai protokol di dalam, tapi dalam misalnya di kehidupan sehari-hari ada internet protokol, kemudian ada protokol kesehatan, ghost protokol, film gitu. Nah, dan sampai akhirnya ditemukan suatu kesimpulan bahwa salah satu inti kata kunci dari protokol adalah aturan. Protokol adalah aturan, objektif keprotokolan berdasarkan undang-undang juga itu tuh adalah rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan aturan. Nah, dengan konteksnya itu adalah acara kenegaraan ataupun acara resmi yang meliputi 3 aspek: tata tempat, tata upacara, dan tata kehormatan. Nah, tata upacara, tata apa dulu tadi? Tata tempat ya. Kita jelasin juga di sini tentang tata tempat, tata upacara, sama tata penghormatan. Nah, cuman sebelum itu harus diketahui juga bahwa penerapan keprotokolan ini tuh lagi-lagi meskipun kita punya aturan, akan ada selain aturan tersebut harus ada hal-hal yang diperhatikan. Nah, pertama, penerapan aturan keprotokolan ini tentunya harus sesuai dengan aturan yang berlaku ya, karena kan lagi-lagi bahwa protokol ini diatur berdasarkan suatu aturan. Kemudian tetapi selanjutnya juga harus disesuaikan dengan profil pimpinan. Apa sih maksudnya dengan profil pimpinan? Ini tuh lebih kepada konteks kepribadian dari pimpinan ataupun orang yang akan kita beri tata penghormatan ataupun tata keprotokolan. Misalnya kita kan kalau dalam suatu aturan, misalnya kita selalu dituntut pakaian rapi dan cara kita menyambut juga ada aturan tersendiri. Nah, tapi kita sesuaikan lagi kepada orang-orang yang menjadi istilahnya tamu ataupun kehormatan kitanya. Misalnya nih di sini ada contoh Bapak Gubernur kita gitu. Nah, kalau kita lihat kan dari orangnya tuh senang bercanda gitu. Kemudian juga anak friendly motor, banget ya. Friendly banget, kekinian banget. Yeah. Nah, jadi dan ada kebiasaan unik di mana kalau beliau misalnya menyampaikan pidato atau sesuatu, kan secara keprotokolan ada yang posisi moderator harusnya di sebelah mana, bapaknya berbicaranya di sebelah podium sebelah mana. Nah, tapi Bapak Gubernur ini tuh sering dia tuh padahal podium udah ada di tempat harusnya gitu berdasarkan aturan, tapi beliau itu memang kebiasaannya itu selalu sampai dibawa mic-nya ke tengah dan dia beliau berbicara di tengah forum. Jadi kayak nyesuaiin betul si gubernur atau orang yang kita hormati itu ya. Kemudian selanjutnya Bapak U juga. Beliau kan merupakan sosok yang dikenal cukup agamis gitu. Kalau misalnya kita ada acara bersama Pak U atau kita mau menghadap ataupun mau ada rapat, itu tuh sampai kebiasaannya kita ikuti, di mana setiap orangnya tuh suka jadi pakai peci dalam rangka untuk menghormati dan menyesuaikan dengan profil beliau, karena ternyata pernah waktu itu juga katanya menurut Bapak Iman juga di saat ada acara kemudian ada yang nggak pakai peci, ditanya oleh Pak U pecinya di mana, dipakai dulu. Jadi memang setiap orang memiliki budaya dan keunikan tersendiri. Lebih lagi kan untuk bapak-bapak di sini kan cenderung orang yang sibuk gitu. Nah, jadi saat kita bertemu memiliki kesempatan kan tentunya kesempatannya berharga. Jadi kita ingin memberikan sesuatu yang terbaik, dimana bapaknya juga dapatnya. Terus selanjutnya begitu
tadi kan kita berbicara tentang acara kenegaraan sama acara resmi. Ah, Apa bedanya? Nah itu tuh sebenarnya terlihat dari kata-katanya sendiri. Kalau acara kenegaraan berarti yang mengadakannya itu adalah panitia negara secara terpusat dan didatangi oleh presiden. Tapi kalau acara resmi ini tuh acara yang dilaksanakan untuk melaksanakan suatu tugas atau fungsi tertentu dari suatu lembaga. Misalnya kalau acara kenegaraan itu nih, di sini ada. Kalau misalnya acara kenegaraan itu misalnya penandatanganan sesuatu itu antar negara dan lain-lain. diplomasi gitu berarti ya. Tuh. Nah kalau misalnya acara resmi, misalnya kayak upacara peringatan hari-hari besar, peresmian proyek, itu kan menjalankan fungsi secara formal untuk meresmikan suatu proyek dan banyak kegiatan lainnya. Terus tadi ada tata tempat, tata upacara, sama tata penghormatan. Nah, ini tuh ternyata di undang-undang ada aturannya tata tempat, tata upacara dan penghormatan. Di sini udah lengkap banget. Jadi ternyata pengaturan tempat duduk dari pejabat itu udah diatur di undang-undang. Ini juga ada sempat baca sih. Di sini ada kan petanya juga gitu. Jadi kalau misalnya ada suatu panggung gitu, nanti orang pertama pasti ada di posisi tengah dan menyesuaikan, ada ya di PPT banyak dan lain-lain. Nah, Jadi intinya di materi tata tempat ini kita harus mengetahui tempat-tempat orang-orang itu ya. di mana ya Fungsinya itu untuk kita sebagai protokol. fungsinya itu pertama selain untuk keberlangsungan acara biar enak juga, karena istilahnya orang terpentingnya itu ada di tengah acara. Nah pertama itu, kemudian kita juga jadi tahu mana orang yang betul-betul terhormat, mana yang dari sambutan juga gitu. Biasanya MC juga jadi yang terhormat bapak siapa, kemudian yang kami hormati dan lain-lain. Kemudian selain daripada itu memang kita mengacu kepada aturan ataupun kebiasaan yang memang dilakukan oleh negara. Jadi memang kita lebih ke mengadaptasi. Selanjutnya ternyata tata tempat juga bukan cuma buat tempat duduk orangnya doang ya, tempat duduk doang. Bendera pun ada aturannya, kayak bendera negara, misalnya Indonesia yang datang ke Arab, kayak gimana atau posisinya. Kemudian Arab yang datang ke Indonesia, semuanya ada di PPT. Tata upacara ini tuh adalah serangkaian acaranya. Kalau misalnya di upacara kita kan juga ada lembar protokol biasanya kalau yang MC cukup dibaca. Nah itu tuh merupakan tata upacara di mana Ronde mengatur ya mengatur bagaimana keberlangsungan acara ini tuh dapat dilaksanakan sesuai dengan yang seharusnya gitu. Jadi apa-apa yang memang seharusnya ada tuh ada gitu dan nggak ada yang lewat. Nah, mungkin gitu. Selanjutnya tata penghormatan ya secara garis besar aturan untuk melaksanakan pemberian hormat bagi pejabat negara. Misalnya tuh ada dengan disambut dengan bendera negaranya dipasang, misalnya kita datang tamu dari negara lain. Kemudian ada dinyanyikannya lagu kebangsaannya, misalnya di permainan sepak bola juga. Oh iya itu. Nah, ataupun penghormatan lainnya, misalnya ada penembakan meriam dan lain-lain. Sesuai kebudayaan. Betul. Terus selanjutnya kita juga dibahas tentang soft skill apa sih yang diperlukan oleh seorang protokol gitu. Kemudian bagaimana protokol harus bertindak dan lain-lain. Sampai akhirnya kita dapat kesimpulan bahwa seorang protokol ini harus memiliki dasar pengetahuan tentang keprotokolan, di mana hal tersebut itu menjadi dasar dalam menjalankan tugas keprotokolan. Kan kalau aturannya aja nggak tahu gitu, dasarnya aja nggak tahu ya bagaimana kita menjalankan. Namun dibalik kita harus mengikuti aturan, tentu kan di lapangan ini begitu dinamis. Nah maka dari itu dalam pelaksanaannya tetap akan sangat perlu kedinamisan dan harus selalu adaptif. Misalnya aja waktu pengaturan podium upacara, misalnya yang Pak RK tadi sudah diatur, tapi ternyata di saat Bapak Gubernur kita mengambil atau mengatur posisi tempat duduk, ya kita mencoba untuk menyesuaikan. Kalau misalnya ada perubahan juga kita atur. Mungkin gitu kalau materi tentang keprotokolan dasar. Mungkin terakhir kan kira-kira kesan di materi satu ini apa yang antum dapat atau insight yang belum pernah antum dapat tapi merasa ini penting nih. Banyak sebenarnya lebih ke baru sadar bahwa ternyata yang namanya pejabat gitu, saking kita hormatnya, tempat duduk pun kita jaga. Sampai tempat duduk, ternyata ada aturan. Kirain kayak Bapak Presiden mungkin istrinya pengen di sampingnya. Ternyata gitu. Ada ya aturannya gitu, sampai turun dari mobil pun seperti apa. Paling itu sih. Oke, mungkin itu sih dari materi ini ya Kang ya. Materi protokol secara umum.
Mungkin itu sekian dari kita berdua. Kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya bersama Teh siapa? Mungkin bisa perkenalan diri. Oke, halo, kenalin aku Venudia Sani Putri dari Fisika 2021. Fisika 2021. Nah, kali ini kita akan mungkin ke Ane sih. Ane pengen menanyakan perihal materi mengenai komunikasi yang dibawakan oleh Teh Fitria pada kegiatan protokol di hari pertama ya, Teh. Baik lagi, mungkin ini kira-kira Ane pengen nanya nih Teh Venan, mengenai materi komunikasi yang dibawakan oleh Teh Fitria. Kira-kira intinya itu dari materi itu apa aja tuh Teh? Oke, untuk yang pertama yang bicara sama Kak Pipit ya, itu sebagai protokol itu kan kesannya kita itu harus bisa memahami orang lain. Tapi itu sebenarnya kita itu harus lebih dulu memahami diri kita sendiri. Jadi kita tuh harus tahu personality kita tuh kayak gimana. Jadi kita bisa tuh pakai tes MBTI ataupun kita bisa pakai cara SWOT gitu. Terus yang aku dapetin juga dari materi Kak Pipit itu kita harus bisa menerapkan 5S, yaitu senyum, salam, sapa, sopan, sama santun. Habis itu kita juga harus berlatih untuk active learning gitu, bukan cuma hearing. Kalau di active learning kita tuh malah lebih punya effort dan usaha lebih untuk memahami apa sih yang disampaikan sama source untuk bisa diterima oleh receiver kayak gitu. Dan yang nggak kalah penting dalam berkomunikasi efektif itu bagaimana kita punya gestur sama mimik wajah gitu. Karena gestur tubuh dan mimik wajah itu juga bagian dari komunikasi kayak gitu. Kayak misalkan eye contact, kemudian bagaimana sih kita berekspresi sesuai dengan keadaan yang ada, dan juga bagaimana sih kita benar-benar punya empati ketika ada orang lain yang berbicara kepada kita, dan sehingga bagaimana dan sehingga ketika kita mempunyai jawaban, dimintai jawaban atau solusi, kita bisa menjawabnya dengan cara yang baik, ringkas, jelas, dan pasti juga tepat. Kayak gitu sih dapetin dari materi kamu. Berarti secara tidak langsung materinya juga sangat penting gitu ya Teh, untuk kita nih yang bakal insyaallah bakal menjadi calon protokol nantinya. Pastinya kayak gitu sih. Kalau kira-kira dari Teh Venan nih Teh, kesan-pesan yang didapat dari materi yang dibawakan oleh Teh Pipit mengenai materi komunikasi itu yang kena banget oleh Teh Venan itu apa itu Teh? Aku TVN sendiri. Oh, Teh Venan, oke. Oke. Gimana? Gak. Kira-kira kesan dan pesan yang dibawakan oleh Teh Pipit dari materi komunikasi apa tuh Teh Venan? Kesannya sih aku merasa itu sangat penting banget ya, apalagi sebagai tim protokol yang dituntut untuk bergerak cepat. Jadi skill itu tuh sangat berguna buat tim protokol sendiri. Dan aku harap sih bakal ada materi-materi kayak gini seterusnya, karena kita sebagai tim protokol tuh harus terus diingatkan terkait hal seperti itu. Kayak gitu sih. Apalagi materi komunikasi kayaknya penting banget gitu ya. Soalnya kita langsung bertemu dengan orang gitu kan. Jadi ibarat kata materi komunikasi yang dibawakan Teh Pipit ini cukup penting gitu ya berarti. Sangat penting sih. Gak cuma soal. Oke, siap. Nah, kira-kira terakhir nih Teh, kira-kira perihal di luar materi nih kan pasti nih calon protokol sangat aktif ya di pas hari H kegiatan. Nah, kira-kira ada gak sih hal yang penting juga yang perlu Ane, mungkin karena Ane gak datang, yang perlu Ane ketahui gitu di luar materi yang sudah disampaikan dari mungkin oleh Teh Venu tadi? Oke, yang menurut aku yang paling menarik itu di luar materi itu kegiatan role play ya. Jadi kita ditugasin untuk role play bersama partner kita. Jadi kita belajar untuk berkomunikasi secara efektif person to person kayak gitu. Jadi role playnya itu ada satu orang yang bagian dia menyampaikan bagaimana sih permasalahan dia selama ini di perkuliahan yang sibuk dengan tugas keprotokolan di ITB. Dan orang yang kedua itu ditugaskan untuk menanggapi dan mencarikan solusi dari permasalahan tersebut. Berarti dua orang setiap calon yang datang itu, peserta yang datang. Iya, kita ngomongnya kayak berdua gitu. Oke, siap. Keren ya kayaknya kalau datang mungkin Nggak datang.
ya itu ya, mungkin itu ya Teh. Terima kasih banyak udah menyediakan waktunya, sudah berkenan untuk Ane menyelesaikan salah satu tugas dari panitia tim protokol. Semoga Teh Venu kegiatannya lancar dan kegiatan lainnya di luar akademik juga lancar. Mungkin sekian dari Ane, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait materi yang akan dibahas mengenai protokol ITB, kali ini saya bersama Kang siapa? Mungkin bisa kenalan dulu. Bismillah, nama aku Nasrul Zaka Menanggala dari Fisika 22. Mungkin bisa dijelasin dulu Kang, pas kegiatan keprotokolan di materi ITB ini, materi apa yang kira-kira sangat memberikan ilmu buat Akang, atau kira-kira kesan-kesan di materi ini yang menurut Akang itu penting banget. Jadi kalau di protokol ITB ini kan sebenarnya kan kalau misalnya yang kita kan ini kan materi tiga ya di pertama kan. Nah, di pertama kan tentang protokol secara umum. Jadi kita belajar bagaimana sih protokolan di secara umum di terutama dalam aturan di Indonesia. Nah, untuk protokol ITB ini ya spesifik di ITB aja gitu. Nah, untuk protokol ITB jadi kita jangan terlalu memang kita harus tetap harus serius tapi memang nggak sesuai protokol yang secara yang umum gitu. Yang harus perintahkan gitu ya. Jadi tapi terus serius karena kita harus tahu misalnya siapa aja orang yang hadir, siapa yang belum hadir, dan ya secara umum gitu-gitu aja sih. Tapi memang yang harus kita pahami ketika protokol ITB itu banyak sih, kayak misalnya kita harus tahu petinggi-petinggi ITB siapa aja gitu. Bukan apa-apa kayak nanti ketika misalnya kita ada acara, kita menerima tamu, kita harus tahu oh nih masuk nih misalnya Bu Rektor atau misalnya Pak Dekan gitu kan, atau Pak Senat. Berarti secara tidak langsung di dalam materi ini kita juga harus tahu petinggi-petinggi yang ada di ITB. Ya, biar ketika misalnya mereka datang kita tahu siapa mereka gitu. Terus juga kita secara umum dikasih gambaran tentang misalnya kita tugas kapan aja gitu. Sama saya wisuda di Oktober April, terus kayak Disnatalis ITB, PTTI apa peringatan perguruan tinggi teknik Indonesia gitu kan. Terus ada juga orasi ilmiah yang biasanya setiap bulan bisa sekali. Nah, gitu. Nah, di protokol TV kita juga tentang job desk gitu. Kayak misalnya jadi MC, pembawa baki, barikade, terus nanti PJ barisan, terus kadang juga jadi kayak apa lagi ya? Jadi pengarah petuduh, di meja registrasi, kurang lebih kayak gitu. Nah, yang paling enaknya di sini itu kita ada alat penugasannya gitu. Jadi alat penugasannya itu bukan kayak kita tunjuk gitu. Tapi kita nanti dikasih form, kesediaan kita bisa atau enggak, kita isi. Kalau kita bisa, kita isi. Kalau kayak enggak kan, nanti setelah diisi, kita dipilih siapa aja yang jadi petugas saat itu acara tersebut gitu. Kayak nanti kan ada dua acara kan di IPMB tanggal 14 sama upacara 17 nanti di Jatinangor. Jadi kemarin kalau misalnya udah lihat kan udah ada ya, ada formnya. Kalau ada formnya jadi bisa gitu. Berarti secara tidak langsung kita nih yang daftar sebagai calon protokol harus daftar lagi di Google Form itu ya? Untuk ya, tapi kan karena kita punya sebuah masing-masing kan ya, untuk menyesuaikan tanggal segitu bisa, tanggal segitu nggak bisa gitu kan. Jadi ITB kalau perhatiin ya itu udah bagus karena kita ketika nggak bisa menyesuaikan gitu. Jadi nggak maksa kamu itu, tapi memang tebakan. Mungkin kalau dalam jumlah yang besar ya mereka hadir gitu. Nah terus yang pastinya dan di akhir ya di sini dapat honor ya kan, tahu berapa sekian gitu kan. Nah itu nanti lah tanyakanlah pada waktu supaya jawabnya. Siap. Ya udah paling ini kayak bertugas apa aja harus kita pahami sebagai protokol. Terus paling aturan berbusana gitu. Laki-laki kalau selalu itu dasi hitam, kemeja putih lengan panjang, sepatu pantofel, terus sama celana hitam. Kalau pin itu mah dikasih. Iya, karena kita berarti secara langsung ini yang kita harus siapin sendiri ya? Jas, celana, dasi, baju putih, kemeja putih, terus sepatu pantofel itu. Oke. Overall gitu, jadi paling kalau perempuan ya paling pakai, kalau yang muslim pakai kerudung abu-abu, kalau misalnya yang emang enggak
bukan mereka pakai blazer yang atau blazer hitam, kemeja putih, celana putih, atau nggak rok panjang putih, celana roknya flat shoes. Nah kalau untuk kata-kata emang bisa dibilang ini sebagai istirahat ya dibandingkan materi sebelumnya ya. Kalau emang bener-bener pusing ya kalau punya komunikasi efektif bener-bener mikir ya. Oh ini nggak terlalu serius tapi kita tetap harus fokus karena ya ini yang bakal kita pegang gitu. Dan Bu Alfi pun ketika ya sih juga santai tapi tetap tersampaikan apa yang materi. Kalau misalnya pengen nanya nih, maksudnya pas kegiatan materi kan pasti ada sesi tanya jawab. Nah, pas sesi tanya jawab di luar materi nih yang nggak tersampaikan, kadang-kadang juga kebetulan pas hari itu nggak datang. Maksudnya penasaran juga kira-kira temen-temen dari calon protokol ini yang kira-kira ditanyain tapi nggak di dalam materi itu apa nih? Ada nggak? Sebenarnya gara-gara honor ya, jadi partnernya honornya berapa kak? Dari biasa lah. Gitu. Tapi karena jujur udah jelas udah emang kayak gitu. Emang overall paling banyak pemberitahuan ada 2 agenda yang bakal dengan dekat ini ya di Agustus ini tadi apa? Penilaian masuk baru sama pada Agustus gitu. Overall gitu biasanya nggak ada yang spesial gitu. Karena beda kalau misalnya waktu komunikasi efektif atau misalnya apa gitu ya lebih pusing lah ini kan udah pada capek kan dari akhir ya. Jadi ya Berarti ini sesi terakhir ya? Terakhir kan jadi adalah Berarti itu jam berapa tuh? Pas kegiatan materi protokol TB? Habis asar sampai jam 5-an. Jam asar sudah ada post-test. Oh ada post-testnya juga. Mungkin terakhir nih Kang, sebelum mungkin tadi kalau udah tentang materi, kira-kira yang pengen nanyain lebih secara umum nih gambaran tentang kesan pesan antum ikut kegiatan di hari pertama itu. Mungkin kan kita kan 2 hari ya, hari pertama hari kedua. Nah ini secara tidak langsung sih ada, oh ini hari pertama lebih capek atau lebih banyak materi atau gimana kira-kira menurut antum di hari pertama ini kegiatannya gimana? Kalau di hari pertama ya emang lebih capek karena kenapa lebih capek ya materi dari pagi sampai siang boleh ya dan nanti kok kayak tahu kita pada rumah aja gitu. Tapi emang insight-nya banyak gitu ya, kayak kita protokol kira paham bagaimana protokol yang terjadi dalam kehidupan bernegara, misalnya dalam resminya gitu. Kita cuma tahu hadir, dengerin, pulang gitu kan. Tapi kan kalau ini ya tentang misalnya penggunaan tanda bendera gitu. Kalau untuk komunikasi efektif kita bagaimana? Walaupun sebenarnya sederhana tapi kalau kita breakdown ya lumayan juga kan. Baru lah ya banyak kalau protokol TB ya kita tahu nih insight di TB ngapain aja job desk-nya gitu. Tapi santai, tapi memang dapat bisa job desk-nya apa ya, kita nggak bakal misalnya yang aneh-aneh ya, misalnya yang sesuai gitu, nggak bakal yang ngurusin apa aja yang MC misalnya jadi nama registrasi baki sesuai job desk gitu. Jadi dan juga jadi yang ada protokol TB kita tahu gambaran besar protokol TB itu bagaimana. Ya mungkin itu ya kan ya tentang materi ke protokol TB, dan kebetulan ini juga menjadi tugas buat Ane dalam menyelesaikan tugas protokolan yang kebetulan Ane belum datang di hari pertama. Mungkin itu sekian dari saya dan Kang Aswan, dan kebetulan kita satu kelompok ya kan, di kelompok 6. Mungkin sekian dari kita berdua. Mohon maaf, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.